Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Vini Saveria, Awalia Ramadhani, Lauricia Nesya, Indah Syah Putri Junaidi, dan Azwarani Hafiza M. akan menjelaskan sejarah pasar modal di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Sejarah pasar modal di Indonesia. Nah, era pasar modal di Indonesia dapat dibagi menjadi 21 periode. Periode pertama, pada tanggal 14 Desember 1912, suatu asosiasi 13 broker dibentuk di Jakarta. Asosiasi ini diberi nama Belandanya sebagai Vereniging voor Effectenhandel yang merupakan cikal bakal pasar modal pertama di Indonesia. Periode kedua, setelah Jepang meninggalkan Indonesia pada tanggal 1 September 1951, dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 yang kemudian dijadikan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1952 tentang pasar modal, juga melalui keputusan Menteri Keuangan tanggal 1 November 1951, Bursa Efek Jakarta akhirnya dibuka kembali pada tanggal 3 Juni 1952. Periode ketiga, Presiden Soeharto meresmikan kembali Bursa Efek Jakarta pada tanggal 10 Agustus 1977. Periode ini disebut juga dengan periode tidur yang panjang, karena sampai dengan tahun 1988 hanya sedikit sekali perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta, yaitu hanya 24 perusahaan saja. Periode keempat, setelah tahun 1988, jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta meningkat sampai dengan 127. Pada periode ini pula, inisial public offering menjadi peristiwa nasional dan banyak dikenal sebagai periode lonjakan IPO. Periode kelima, karena peningkatan kegiatan transaksi yang dirasakan sudah melebihi kapasitas manual, maka Bursa Efek Jakarta memutuskan untuk mengotomatisasikan kegiatan transaksi di bursa. Jika sebelumnya di lantai bursa terlihat dua deret antrian yang cukup panjang dan semua kegiatan transaksi dicatat di papan tulis, maka setelah otomatisasi, sekarang yang terlihat di lantai bursa adalah jaringan komputer-komputer yang digunakan oleh broker. Periode ke-6. Pada bulan Agustus 1997, krisis moneter melanda negara-negara Asia, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Singapura. Tidak banyak perusahaan yang melakukan IPO pada periode krisis ini, yaitu hanya sebanyak 18 perusahaan. Periode ke-7. Perdagangan dengan warkat sudah dianggap tidak efisien lagi. Secara administratif, penerbitan warkat juga akan menghambat proses penyelesaian transaksi. Oleh karena alasan tersebut, maka pada bulan Juli 2000, BEJ mulai menerapkan perdagangan tanpa warkat. Periode ke-8. Pada periode ini, sejumlah emiten baru mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta. Setelah mengalami penurunan drastis sampai akhir bulan September 1998, periode ini juga mengalami penyembuhan yang ditandai dengan naik turunnya IHSG berkisar 400 poin sampai dengan 700 poin. Periode ke-9. Pada periode kebangkitan kembali ini, cukup banyak saham yang dicatatkan di pasar modal. Sebanyak 70 saham menawarkan saham perdananya. Kenaikan IHSG terjadi terus-menerus sejak tahun 2003. Sampai akhir tahun 2007, IHSG sudah meningkat lebih dari 470%. Periode ke-10, efektif mulai bulan November 2007 setelah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada 30 Oktober 2007. BEJ dan BES bergabung menjadi BI, Bursa Efek Indonesia. Periode ke-11, meskipun masih dalam kondisi krisis global, walaupun tidak banyak, beberapa perusahaan melakukan penawaran perdananya. Pada periode ini, sejumlah emiten baru mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta. Periode ke-12, selama masa kejayaan ini, cukup banyak emiten melakukan penawaran perdana.
Memasuki April tahun 2009, titik cerah tampaknya mulai muncul di pasar modal Indonesia. Periode ke-13. Meskipun periode ini adalah periode stagnasi, masih ada juga beberapa emiten melakukan penawaran perdana. Setelah nilai IHSG tertinggi tanggal 1 Agustus 2011 di periode sebelumnya, mulai 1 Agustus 2011, nilai IHSG berfluktuasi cenderung menurun. Periode ke-14. Setelah mengalami hampir setahun stagnasi, pasar modal Indonesia mulai kembali berjaya. Pada periode ini, nilai indeks sudah mulai kembali menembus angka 4.000 pada tanggal 3 Juni 2012. Periode ke-15. Tapering adalah program pengurangan pembelian obligasi yang dilakukan oleh Bank Sentral. Pengurangan pembelian obligasi bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar. Periode ke-16. Pada tanggal 9 Juli 2014, Indonesia melakukan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Joko Widodo dan Yusuf Kala akhirnya memenangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ada harapan besar masyarakat kepada pemerintahan Joko Widodo. Periode ke-17. Perlambatan ekonomi dunia diawali sejak turunnya harga minyak mentah dunia sejak tahun 2014. Harga minyak mentah dunia terus merosot setelah OPEC sepakat untuk tidak memangkas produksi. Jatuhnya harga minyak akan mengurangi jumlah pajak bagi konsumen Amerika Serikat. Periode ke-18. Presiden Joko Widodo merespon perlambatan ekonomi dengan menerbitkan berbagai paket kebijakan ekonomi yang berjilid. Paket kebijakan ekonomi dilakukan sebagai upaya untuk menstabilkan kondisi ekonomi Indonesia dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang melambat. Periode ke-19. Brexit adalah kependekan dari Britain Exit, yaitu upaya Britania Raya untuk keluar dari Uni Eropa. Periode ke-20. Amnesti pajak merupakan program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak, meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Periode ke-21. Pemilihan Presiden Amerika dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 untuk memilih Donald Trump atau Hillary Clinton untuk menjadi Presiden Amerika yang ke-45. Indeks di seluruh dunia tercatat terjun bebas pada hari Rabu setelah selesai pemilihan Presiden Amerika Serikat. Walaupun kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat masih didemo di beberapa negara bagian Amerika Serikat, pasar tampaknya mulai bisa menerima. Okay, thank you for watching, and that is all from our group. Thank you for your attention.